Seorang wanita diikat erat oleh tentara Jepang di tengah lapangan kamp. Mereka dengan kejam menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, api berkobar tinggi melalap tubuhnya. Jeritan kesakitan dan suara perut keroncongan bergema di seluruh kamp. Di tempat ini, kematian bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Ini adalah kamp konsentrasi Sumatra milik tentara Jepang saat menduduki Singapura selama Perang Dunia II. Ribuan warga Eropa ditangkap sebagai tawanan perang, di antaranya ada ratusan wanita berasal dari Inggris, Belanda, Australia, dan Amerika. Mereka ditahan di kamp konsentrasi yang kejam, dikelola oleh tentara Jepang. Dirampas kebebasan, harta benda, dan martabatnya, hidup dalam kelaparan, kehausan, penyakit, dan ketakutan. Tempat ini tak ubahnya neraka dunia bagi para wanita, bangsawan kelas atas. Tahun 1942, di Hotel Raffles, Singapura, sebuah pesta makan malam mewah sedang diselenggarakan. Dengan kehadiran perwira Australia, perwira Inggris, beserta banyak tokoh politik, para kaum elit berkumpul untuk bersenang-senang dan menikmati kemewahan. Bersama mereka adalah istri, anak, dan kerabat, serta beberapa staf medis militer. Lagu cinta yang merdu bergema di seluruh hotel. Tempat ini jelas adalah sebuah pesta pencarian jodoh berskala besar. Pria dan wanita, minum bersama, menari, dan berdansa dengan akrab. Bahkan mereka yang sudah berkeluarga, juga berkumpul mengobrol. Mereka dengan santai menertawakan dan mengejek Jepang, yang tidak berani mendekat ke sini. Negara-negara barat sudah lama sombong. Mereka akan merasakan akibat dari kesombongan mereka sendiri. Tiba-tiba sebuah bom jatuh di depan hotel dan meledak, membuat seluruh bangunan berguncang hebat. Semua orang hanya mengira itu adalah kecelakaan tak terduga. Mereka tidak percaya tentara Jepang bisa maju sampai sejauh ini. Musik kembali dimainkan, semua orang terus tenggelam dalam anggur dan kesenangan. Saat itu juga, seorang perwira tentara Australia datang mengumumkan bahwa karena tentara Jepang sedang menyerang dengan hebat, area ini bisa jatuh kapan saja. Oleh karena itu, pesta harus berakhir. Semua prajurit segera beralih ke mode siap tempur. Wanita dan keluarga mereka diperintahkan untuk dievakuasi seluruhnya. Saat mundur, dentuman artileri membahana. Para wanita dari Eropa ini belum pernah mengalami pemandangan mengerikan seperti itu. Semua orang panik dan berteriak. Di masa perang, status atau kedudukan mewah menjadi tidak berarti. Tidak peduli siapapun itu, jika ingin naik kapal evakuasi, hanya boleh membawa satu koper. Para wanita kaya ini, jelas masih belum sempat beradaptasi dengan situasi perang. Misalnya, wanita Amerika gemuk itu bersikeras ingin membawa anjing peliharaannya ke kapal. Para pria sedikit lebih realistis. Seperti pengusaha kaya itu, ia memerintahkan untuk membuang mobil kesayangannya ke laut. Ia tidak ingin ketika tentara Jepang merebut Singapura, mereka malah mengendarai mobil itu berkeliling. Meskipun proses evakuasi sangat kacau, tetapi saat fajar tiba, kapal yang penuh dengan para wanita, Eropa telah membelah ombak menuju laut lepas. Orang bijak berkata, 3 wanita berkumpul saja sudah cukup membentuk pasar. Apalagi, ini adalah seluruh kapal yang penuh dengan wanita yang dimanjakan sejak kecil. Begitu naik kapal, mereka langsung menunjukkan sikap judes, saling mengkritik, dan mencela satu sama lain sebagai orang bodoh dan dangkal. Mereka pamer suami yang kaya dan berkedudukan tinggi, lalu berebut untuk menjadi penguasa di dalam kabin kapal. Seperti wanita gemuk kaya itu, ia sangat gemuk sampai tidak bisa memakai rompi pelampung. Dia bahkan memarahi dengan keras seorang anak nakal, yang membuatnya kehilangan tidur. Sebaliknya, para wanita yang memiliki pekerjaan yang layak, yang mencari nafkah dengan bekerja keras, dengan cepat berbaur dengan orang-orang di sekitar. Sekelompok biarawati bahkan menjadi sukarelawan pelayan. Mereka membawa teh dan menuangkan air untuk semua orang. Wanita Kristen berkacamata itu sibuk mondar-mandir, sambil menceritakan kisah-kisah seru dan merawat segerombolan anak-anak. Semua orang mengira ini hanyalah perjalanan evakuasi sederhana seperti biasanya, tidak lama lagi kapal akan berlabuh dan mereka bisa kembali ke rumah. Bahkan, ada yang menganggap ini sebagai liburan. Mereka mendirikan meja untuk bermain kartu tepat di atas dek kapal. Karena menurut konvensi internasional, tentara dari negara manapun tidak diizinkan menyerang wanita, anak-anak, dan warga sipil tak berdosa. Tapi bagi tentara Jepang, para penyerang itu tak peduli sedikit pun dengan moralitas. Mereka mengirimkan satu skuadron pesawat untuk mencegat bagian depan kapal. Di kapal, tidak ada prajurit pengawal,
bahkan tidak ada satupun senjata yang layak, sehingga kapal itu dengan cepat ditenggelamkan. Mau tak mau mereka terpaksa meninggalkan kapal dan menyelamatkan diri di Sekoci, yang kala itu penuh sesak dengan wanita dan anak perempuan. Mereka sama sekali tak punya kemampuan untuk melawan, tetapi tentara Jepang sudah kehilangan semua kemanusiaan. Mereka menembak membabi buta ke arah Sekoci, merenggut nyawa banyak orang. Maggie menyaksikan sendiri seorang gadis kecil tewas tepat dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dengan jelas kekejaman perang. Di permukaan laut, orang-orang melompat seperti bakpao jatuh, sementara si wanita gemuk itu masih enggan melompat. Semua orang segera mengerubunginya untuk mengangkatnya, butuh banyak tenaga, agar bisa menyeretnya keluar. Saat tiba waktunya melompat ke laut, ia malah ketakutan dan tak berani melompat di saat hidup dan mati. Manusia bisa menunjukkan kekejaman yang mengerikan, tapi juga bisa menunjukkan kebaikan yang sangat menyentuh. Seorang wanita maju, menggandeng tangan si wanita gemuk itu, dan melompat bersamanya, meski nyawanya sedang terancam. Si wanita gemuk itu masih juga bersikeras membawa anjing peliharaannya. Saat ini, di permukaan laut, pemandangan pelarian sungguh kacau. Ada yang sudah berhasil naik ke Sekoci penyelamat. Ada pula yang masih terombang-ambing di laut. Ketika suasana di sekitar mulai tenang, Maggie baru menyadari bahwa di sampingnya hanya tersisa Joan dan Susan. Ketiga orang itu terombang-ambing di laut selama 1 hari 1 malam penuh. Siang hari terik matahari menyengat bagai membakar, malam harinya dingin menusuk tulang. Ketiganya saling menyemangati untuk bertahan, dan akhirnya berhasil mendarat di Pulau Sumatera. Melewati hutan bakau yang penuh lintah dan kepiting laut, ketiga orang itu akhirnya sampai di padang rumput, lalu ambruk di tempat. Pengalaman kali ini membuat mereka dari kenalan biasa menjadi sahabat sejati. Hidup mati bersama. Ketiganya memperkenalkan nama mereka sekali lagi. Setelah beristirahat sebentar, mereka mulai menelusuri jalan untuk mencari bala bantuan. Lalu, mereka melihat sekelompok orang yang paling mereka takuti, yaitu tentara Jepang. Ketiganya berdiri rapat di pinggir jalan. Mereka tidak berani bergerak, takut tentara Jepang akan menembak. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di samping mereka. Si petugas Jepang turun dari mobilnya, dia mengencangkan genggamannya pada pedang di tangan, membuat ketiga orang itu sangat ketakutan. Melihat hal itu, si petugas Jepang tersenyum sinis, lalu mengundang ketiganya untuk naik mobil. Orang-orang Jepang ini selalu bermuka dua seperti itu. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu tipu muslihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka memegang pisau, sedangkan kita seperti ikan di atas talenan. Miki tidak berani menolak, mereka hanya bisa berdesakan duduk di kursi belakang dengan patuh. Sepanjang perjalanan, si petugas berpura-pura ingin berteman dengan mereka. Dia bahkan meminta maaf atas insiden penenggelaman kapal sipil itu. Dia terus-menerus membenarkan tindakannya. Maggie segera menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa melarang keras penyerangan terhadap wanita dan anak-anak. Namun si petugas Jepang itu berkata, Jepang belum pernah menandatangani konvensi itu, jadi tidak perlu mematuhinya. Begitu perang dimulai, semua aturan menjadi tidak berarti. Kini, hanya tinju yang menjadi kebenaran. Penolakan Maggie membuat petugas itu marah, tetapi untungnya dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dia bahkan membawa mereka ke sebuah kota kecil. Sebelum pergi, dia bahkan berkata, "Semoga kalian beruntung." Saat mereka bertiga berdiri di pinggir jalan, bernapas lega, karena mengira sudah diselamatkan, sebuah cambuk menghantam Susan. Setelah itu, sekelompok tentara Jepang menggiring mereka ke alun-alun. Tempat itu dipadati orang-orang dari berbagai negara, dengan warna kulit dan bahasa yang berbeda-beda. Namun, semua tenggelam dalam ketakutan yang diciptakan oleh pasukan Jepang. Mungkin itu satu-satunya kesamaan di antara mereka. Suara cambuk yang mendesing dan jeritan wanita bergema di seluruh alun-alun. Di pinggir alun-alun, tergantung bendera Jepang dan kepala-kepala berlumuran darah. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak membuat orang takut? Di sini, Miki bertemu kembali dengan rekan seperjalanannya yang hilang, wanita gemuk dan putrinya, serta wanita Kristen berkacamata. Semuanya digiring oleh seorang kopral Jepang ke kamp konsentrasi selama Perang Dunia II. Jepang memobilisasi seluruh kekuatan nasionalnya untuk menyerbu kemana-mana. Serangkaian pria Jepang dikirim ke garis depan, menyebabkan populasi domestik menurun drastis. Sumber daya domestik tidak cukup untuk menghidupi pasukan yang terlalu besar, jadi mereka menjarah dan membantai di wilayah-wilayah pendudukan. Meski begitu, Jepang masih menghadapi kekurangan parah.
Oleh karena itu mereka memikirkan cara untuk menggunakan tawanan perang sebagai tenaga kerja. Memaksa mereka untuk membuka lahan, menambang, dan mendapatkan makanan untuk menghidupi pasukan. Begitu melangkah masuk gerbang kamp konsentrasi, Maggie melihat para biarawati yang sudah lebih dulu tiba di sana. Para biarawati memandang mereka dengan tatapan penuh belas kasihan. Sungguh memilukan nasib para wanita bangsawan yang dulu hidup dalam kemewahan itu. Mereka meringkuk di atas papan lapuk sepanjang malam hingga fajar menyingsing. Pagi harinya, mereka sudah dibentak-bentak oleh seorang bintara Jepang, dipaksa bangun untuk mendengarkan arahan. Seluruh pekerjaan di kamp ditangani oleh Kolonel Hirota. Dia menyampaikan pidato dengan nada penuh kesombongan, lalu meminta penerjemah menyampaikannya kembali kepada semua orang. Orang-orang Eropa itu sombong dan angkuh. Kalian selalu menganggap orang Timur sebagai ras rendahan untuk dieksploitasi dan ditindas. Namun, zaman telah berubah, angin telah berbalik arah. Orang-orang Eropa tidak lagi mulia juga harus menjadi budak. Setelah mendengar bagian pidato itu, siapapun yang tidak tahu kebenarannya mungkin akan mengira tentara Jepang adalah pihak yang benar dan sedang menanggung ketidakadilan. Jika mengabaikan para wanita Asia di tengah keramaian, maka semua ini hanyalah dalih bagi Jepang untuk memperbudak tawanan perang. Tujuan sebenarnya mereka adalah memaksa tawanan perang untuk bertani, memproduksi makanan untuk menutupi kekurangan logistik militer. Seorang wanita Eropa, jelas tidak memahami situasi, langsung bertanya, kapan tentara Jepang akan membebaskan mereka? Seketika itu juga, dia dipukul hingga jatuh tersungkur ke tanah pada detik berikutnya. Mereka memaksa semua orang untuk menundukkan kepala, dan melakukan upacara, memberi hormat pada bendera nasional Jepang. Kehidupan di kamp konsentrasi sangatlah keras. Para wanita diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka harus tinggal di rumah-rumah bobrok yang anginnya masuk dari segala arah. Makanan tidak cukup. Loh. Mereka melempar beberapa potong sayuran busuk dan daging basi, seolah-olah memberi makan babi. Meski begitu, semua orang harus berebut dan melahapnya, karena jika tidak makan, mereka hanya akan mati kelaparan. Setiap hari, para wanita yang perutnya keroncongan, karena lapar itu tetap harus pergi ke ladang membajak tanah dan menanam padi. Saat bekerja, sekeras apapun mereka bekerja, mereka tidak diizinkan untuk berdiri tegak. Jika tidak, mereka akan dipukuli dan dimaki-maki. Untuk mendapatkan air, mereka harus pergi ke sungai karena tidak ada sumber air bersih. Tempat ini juga tidak punya toilet. Mereka hanya bisa diam-diam masuk hutan untuk buang air. Bahkan barang-barang esensial sangat minim. Sebatang sabun murah pun menjadi barang mewah. Mereka baru bisa mandi sekali, dalam 10 hari atau setengah bulan. Suatu hari, seorang wanita Inggris menjatuhkan sabunnya di kamar mandi, dan tidak bisa menemukannya lagi. Dia langsung menuduh seorang wanita Belanda yang datang belakangan telah mencurinya, meskipun kejadian itu kemudian diklarifikasi sebagai kesalahpahaman. Namun karena perbedaan kebangsaan dan budaya, setiap orang memiliki prasangka buruk satu sama lain. Tidak ada yang menyukai siapapun. Orang Inggris mengejek aksen Belanda, sementara orang Belanda menyebut orang Inggris pemalas. Bahkan orang Irlandia yang netral pun ikut terseret dalam konflik itu. Hingga seorang wanita Asia turun tangan untuk menengahi. Barulah saat itu perang internal di antara para wanita berakhir. Akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan. Terlebih lagi, kondisi sanitasi yang sangat buruk, membuat Nyonya Gemuk sudah terserang malaria parah, sampai-sampai mengigau dan meracau tanpa henti. Akan tetapi, para prajurit Jepang malah menolak memberikan obat-obatan. Wanita Asia itu tidak tega melihatnya mati dalam penderitaan. Ia pun segera mengambil semua harta yang tersisa padanya. Lalu menyelinap keluar di malam hari, untuk mencari penduduk asli, untuk ditukar dengan obat. Sayangnya, ia ketahuan oleh para prajurit Jepang. Keesokan harinya, semua tahanan dikumpulkan di tengah halaman. Tepat di hadapan semua orang, mereka menyiramkan bensin ke sekujur tubuh wanita Asia itu, dan membakarnya hidup-hidup di tempat. Nyonya berkacamata pun mengadakan upacara pemakaman sederhana untuknya, hanya dengan beberapa papan reot. Itulah akhir tragis dari wanita Asia tersebut. Saat itu juga, semua wanita yang selamat diliputi kepanikan luar biasa. Mereka teringat akan kehidupan mewah mereka sebelumnya, seolah-olah hidup di surga. Namun, tak ada satupun yang berani melarikan diri. Kabarnya, penduduk sipil di luar juga ketakutan. Jika mereka melihat seseorang melarikan diri dan tidak segera melaporkannya, mereka harus menanggung nasib tragis yang sama. Lagi pula, mati tidaklah lebih baik daripada hidup,
jadi mereka hanya berusaha bekerja dengan baik demi bertahan hidup hari demi hari. Perlahan-lahan, para wanita itu mulai mempelajari ritual Jepang, membungkuk memberi hormat kepada para perwira Jepang seperti sebuah kebiasaan. Mereka memang masih hidup, tetapi telah kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Maggie menyaksikan semua itu. Ia ingin menggunakan kekuatan kecilnya untuk membangkitkan kembali semangat hidup pantang menyerah para wanita itu. Maggie memutuskan untuk membentuk sebuah paduan suara. Ia memanfaatkan waktu istirahatnya untuk berlatih dan tampil. Maggie bersenandung di halaman. Langsung mendapat persetujuan dan dukungan dari Nyonya berkacamata. Nyonya memiliki ingatan yang sangat baik, hafal banyak lagu. Sementara Maggie punya pengetahuan tentang musik, bisa mengambil peran sebagai konduktor paduan suara. Cepat tanggap, Maggie mulai mendata mereka yang ingin bergabung dengan paduan suara, dan Nyonya berkacamata menulis ulang partitur lagunya. Nyonya gemuk justru menunjukkan rasa meremehkan. Dia masih mempermasalahkan soal status dan kedudukan. Tidak mau berdiri bersama orang dari negara lain, putri Nyonya gemuk tidak tahan lagi saat menyebut wanita Asia itu. Ibu, apa ibu masih ingat dia? Kematiannya sungguh tragis bukan? Tapi dia meninggal karena ingin menukar obat untuk menyelamatkan ibu loh. Nyonya gemuk terdiam, sepertinya sedang merenungi kesombongan dan prasangkanya. Seorang wanita Jerman juga maju untuk menengahi, karena tentara Jepang melarang mereka mencatat dan menulis. Jika ketahuan oleh tentara Jepang, semua orang akan dihukum. Namun banyak orang rela menerima resiko itu. Selama tidak ada yang melapor, tidak akan ada masalah. Bukan begitu? Keesokan harinya, Maggie berhasil membentuk paduan suara dan mengajari mereka pengetahuan musik dasar. Semua orang sangat antusias dan gembira bukan kepalang. Akan tetapi, tentara Jepang jelas tidak ingin melihat mereka bahagia begitu. Mereka menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka demi menakut-nakuti semua orang. Pemimpin regu Jepang bahkan menembak anjing Nyonya gemuk hingga terluka. Namun, hal itu jelas tidak membuat Nona Maggie gentar. Ia malah mengambil pelajaran dari kegiatan ini. Berkumpulnya banyak orang muda menarik perhatian tentara Jepang. Oleh karena itu, mereka membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil untuk berlatih secara rahasia. Nyonya berkacamata dengan gigih mendukung Nona Maggie. Nyonya gemuk juga melepaskan keangkuhannya dan membawa anjingnya yang terluka ikut serta dalam latihan. Orang-orang kaya itu mulai memiliki tujuan spiritual. Sikap hidup mereka berubah drastis. Hal ini membuat perwira Jepang itu sangat kesal. Dia mengira sersan telah memberi mereka makan terlalu enak, lalu memarahi bawahannya habis-habisan. Setelah dimarahi atasannya, sang sersan melampiaskan amarahnya pada para wanita tak bersalah itu. Ia terus-menerus mencambuk mereka. Meski begitu, paduan suara itu tetap berlatih secara teratur hingga sebuah daftar dibagikan kepada semua orang. Di kamp konsentrasi itu, semua gadis muda dan cantik tercantum di dalamnya. Para wanita itu dibawa ke sebuah villa 3 lantai bergaya barat. Tempat itu adalah markas komando tentara Jepang. Di aula lantai 1, terhampar buah-buahan dan makanan segar yang melimpah ruah. Cukup dengan sukarela tinggal dan melayani, langsung deh mereka bisa dapat makanan enak, tidur di spray bersih, dan punya kamar pribadi. Setelah mengalami kehidupan bagai neraka di kamp konsentrasi, banyak yang tidak bisa menahan godaan makanan. Meski Nona Maggie sudah menasehati mati-matian, mereka tetap satu persatu jatuh ke pelukan tentara Jepang. Paduan suara Nona Maggie pun kehilangan. Banyak anggota inti yang hampir diambang kehancuran, tetapi Maggie sama sekali tidak menyerah. Dia kembali ke kamp dan mulai merekrut anggota baru. Di kamp konsentrasi, jumlah orang terus berkurang. Banyak yang meninggal hanya karena kelaparan, kehausan, dan penyakit. Mereka yang selamat menjadi semakin tangguh. Seorang dokter wanita bahkan mencungkil gigi emas dari orang yang sudah meninggal. Hanya untuk ditukar dengan obat-obatan dan alkohol dari para penjaga. Meskipun tindakan itu tampak tidak hormat terhadap orang yang sudah meninggal, namun sejak mereka menolak tunduk di hadapan tentara Jepang, mereka telah menjadi jiwa-jiwa paling tak terkalahkan di tempat ini. Meskipun begitu, mereka tetap menjadi sasaran bagi tentara Jepang untuk sewenang-wenang dikunyah, hina dan disiksa. Suatu malam, saat Maggie pergi ke toilet, dia tiba-tiba diserang oleh seorang tentara Jepang. Dalam kepanikannya, Maggie mendorong tentara Jepang itu jatuh ke tumpukan kotoran. Karena itu, dia dituduh tidak sopan oleh tentara Jepang, dan dijatuhi hukuman mati. Susan, Nyonya Kacamata, dan para biarawati datang mencari komandan.
kamp konsentrasi untuk menuntut keadilan. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa Maggie lah korban sebenarnya. Susan tidak bisa menahan kemarahannya, lalu menanyai sang kolonel. Orang Jepang selalu mengklaim menjunjung tinggi etika dan kesopanan, tetapi kenyataannya mereka memperlakukan terhadap wanita dan juga anak-anak di kamp dengan kejam, tidak hanya memukuli dan menghina sesuka hati, tapi juga tidak mau mengobati orang sakit. Tingkah laku seperti itu, apa bedanya dengan binatang berkedok manusia? Sang kolonel dimarahi sampai tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Namun, dia tetap keras kepala dan tidak mau mengalah. Meskipun para biarawati siap bersaksi bahwa Maggie tidak bersalah, dia tetap tidak mau membebaskan Maggie. Tepat pada saat krusial, Ibu Kinchan angkat bicara. Dia menekankan kedudukan sang kolonel, mengatakan bahwa dialah orang yang memiliki kekuasaan sesungguhnya di kamp konsentrasi. Ia tidak perlu selalu mengikuti perintah para perwira atasan seperti itu. Dengan demikian, Maggie pun diampuni. Paduan suara akhirnya berhasil mengadakan pertunjukan pertamanya. Malam itu, para wanita berpakaian rapi dan berdandan cantik. Setelah itu, mereka berkumpul bersama membentuk barisan. Tindakan mereka dengan cepat menarik perhatian sang sersan. Dia segera menyuruh 2 prajurit untuk membubarkan kerumunan. Kedua prajurit itu dengan langkah sigap mendekat, tapi Maggie sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia dengan tenang memimpin semua orang untuk mulai bernyanyi. Suara nyanyian merdu pun berkumandang. Kedua prajurit itu perlahan melambatkan langkah mereka, akhirnya bahkan menurunkan senjata mereka. Mereka duduk di samping dan diam-diam mendengarkan. Seperti penonton sungguhan, lagu rohani yang lahir di tengah penderitaan itu sementara menghapus batas antar kebangsaan, sekaligus menghalau dendam yang terpendam dalam hati setiap orang. Tidak sedikit orang yang meneteskan air mata. Seolah-olah berkat suara nyanyian itu yang menuntun mereka telah mencapai surga yang selalu mereka impikan. Kemudian, bahkan sersan yang kejam itu pun ikut terenyuh. Suatu ketika, saat semua orang pergi ke ladang untuk bekerja, dia diam-diam membawa Maggie jauh ke dalam hutan. Maggie ketakutan sekaligus bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Dia memberi isyarat kepada Maggie untuk duduk, lalu melempar senjatanya ke samping. Segera setelah itu, dia mulai menyanyikan lagu daerah dari kampung halamannya untuk Maggie. Musik tanpa batas. Penampilannya membuat sersan itu teringat akan kampung halaman, entah itu warga, sipil atau tentara, semuanya adalah korban perang. Dia bertanya pada Maggie, apakah menurutnya dia bernyanyi dengan baik. Maggie mengangguk, air mata berkilauan di matanya. Berkat musik yang menghangatkan jiwa, kehidupan para wanita di kamp tahanan menjadi sedikit lebih ringan. Namun sang perwira justru merasa sangat terganggu, dan mulai sering datang ke kamp untuk memeriksa. Suatu hari, saat upacara pengibaran bendera, Susan berbisik mencela bendera Jepang. Seketika terdengar oleh perwira itu, dia menghukum Susan dengan memaksanya menghadap bendera nasional Jepang. Berlutut di bawah terik matahari yang menyengat, kedua kaki Susan diletakkan di atas balok kayu runcing. Depan dan belakangnya ditusuk oleh pipa baja yang tajam. Dia harus berlutut dalam posisi punggung tegak. Cukup dengan menunduk, tubuhnya akan segera tertusuk. Sepanjang waktu tanpa makan atau minum, nenek kacamata khawatir Susan tidak tahan dan ingin membawakan air untuknya. Namun, perwira itu mengawasi setiap gerak-gerik dengan saksama. Bintara itu khawatir perwira akan melampiaskan amarahnya pada wanita berkacamata, jadi ia menyuruh seseorang untuk menghentikannya. Seorang wanita Jerman yang pendiam, berkat kewarganegaraan Jermannya, hidupnya cukup tenang di kamp. Wanita itu meminta penerjemah untuk mencari cara memberitahu perwira bahwa jika pasukan Jepang membunuh wanita Inggris ini, maka setelah Jepang kalah perang, ia akan diadili di pengadilan militer. Penerjemah awalnya tidak mempercayai hal itu, tetapi tetap mencoba menyampaikan beberapa patah kata. 1 hari 1 malam telah berlalu, tubuh Suzuki mulai terhuyung-huyung dan bisa roboh kapan saja, lalu perwira itu mendekat, mengangkat tinggi pedang di atas kepala Suzuki. Bila pedang diayunkan ke bawah, hanya memotong sehelai rambut pirang wanita itu. Susan diampuni nyawanya. Sejak hari itu, kelompok paduan suara Maggie mementaskan banyak lagu klasik. Kegigihan dan usaha mereka membuat pasukan Jepang menghormati mereka, sebagai imbalannya adalah kebutuhan pokok minimal, tetapi Maggie bersikeras tidak akan mementaskan lagu Jepang apapun. Pasukan Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di medan perang utama. Semua tahanan diperintahkan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih rahasia. Penerjemah diam-diam memberitahu kelompok wanita itu,
Berita itu membuat hati setiap orang membara dengan harapan untuk kembali. Cukup bertahan sedikit lagi, dan mereka akan lepas dari cengkeraman pasukan Jepang. Dalam perjalanan, mereka melihat orang-orang yang sedang bersenang-senang. Wanita-wanita Eropa yang menikmati gaya hidup Jepang. Mereka pernah menukar harga diri demi mendapatkan kehidupan yang berkecukupan. Tidak tahu apakah nanti akan menyesal karena telah menjual murah jiwa mereka atau tidak. Perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan adalah keinginan untuk kembali ke tanah air, berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih. Dalam perjalanan pindah kamp, seorang wanita bertemu lagi dengan kekasihnya yang terluka parah dan tidak selamat. Dulu dia adalah pria yang sehat dan penuh vitalitas. Namun kini dia sudah hancur, bahkan tidak bisa dikenali lagi. Tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Tempat tinggal baru semakin keras, makanan pun kian menipis. Para wanita memikirkan berbagai cara untuk mencari makanan. Kini, seekor ular pun bisa menjadi pesta mewah bagi mereka. Bahkan siput-siput menjijikan pun menjadi sesuatu untuk mereka bertahan hidup. Para wanita tidak punya tenaga lagi untuk bernyanyi. Wanita gemuk itu juga tidak sanggup lagi. Di ambang kematian, namun kali ini berhadapan dengan malaikat maut, dia tidak lagi merasa takut. Kehidupan mewah di masa lalu hanyalah membuang-buang waktu. Justru di kamp konsentrasi, dia baru mengerti apa artinya kekayaan spiritual. Penyesalan satu-satunya adalah tidak bisa hidup untuk bertemu lagi dengan kekasihnya. Di tanah lapang kosong, berdiri salib-salib. Akhirnya, dia juga tidak sanggup bertahan. Maggie menyulut api pada ranting pohon hingga menjadi arang, lalu menulis namanya di salib. Di hari perpisahan, Suzuki melihat sang perwira. Di mata Suzuki, ada ketabahan dan kebencian. Orang-orang yang tersisa tetap berusaha keras untuk terus hidup, menunggu berita kekalahan tentara Jepang. Sampai suatu hari kolonel itu mengumpulkan semua orang. Lalu, dengan wajah sedih, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa perang sudah berakhir. Para wanita tidak bisa menahan senyum, tetapi juga tidak bisa menahan air mata. Kolonel itu meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia berkata, "Kita bisa berteman. Saat ini aku hanya bisa memberi kalian segini, karena aku sudah melakukan yang terbaik." Ketua peleton masih mempertahankan wajah seriusnya. Tetapi tatapan matanya penuh dengan niat baik. Miki dan semua orang telah mendapatkan rasa hormat dari para penjajah. Setelah kolonel itu pergi, para wanita bersorak kegirangan. Akhirnya mereka juga berhasil keluar dari neraka dunia, dan bisa kembali ke kampung halaman. Malam itu semua orang merayakan kehidupan baru bersama. Maggie memimpin paduan suaranya menyanyikan lagu perdamaian. 2 minggu kemudian, tentara sekutu baru menemukan mereka. Lalu semua orang diberikan penanganan awal. Di tempat dan dibawa kembali ke kampung halaman. Musik-musik yang pernah mereka bawakan telah disimpan, tetapi karena para anggota satu persatu meninggal dunia, maka paduan suara itu akhirnya bubar. Film Paradise Road diadaptasi dari kisah para penyintas di kamp konsentrasi Jepang di Pulau Sumatera. Musik tema dalam film juga diadaptasi dari musik asli dari paduan suara tersebut dari tahun 1943 hingga 1944. Mereka telah menampilkan lebih dari 30 karya musik. Musik-musik itu menjadi jalan suci yang menuntun mereka ke surga di tengah penderitaan. Meskipun paduan suara telah bubar, persahabatan di antara para penyintas tetap erat. Mereka masih saling berkomunikasi dan menjenguk satu sama lain. Ini adalah film Perang Dunia Kedua yang istimewa, berfokus pada medan perang Asia, serta menunjukkan kekuatan musik yang menakjubkan. Film ini juga menggambarkan secara halus para perwira Jepang yang hidup cukup santai di hari-hari terakhir. Mereka hanya menipu diri sendiri. Bagaimana perasaanmu setelah menonton film ini sampai selesai? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Filmnya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Sayang kalian semua banyak-banyak.